Oke bosku, welcome to my channel Ediskok Malang Jawa Timur. Kali ini saya mau membuat tutorial. Ini work gitu. Apa itu? Nggak kurang paham ini bos ya. Itu kan bahasa Inggris. Nah, ini saya mau bikin tutorial, bikin sok pendek atau ceper itu dari ukuran 30 cm itu menjadi 19 cm. Jadi ikuti terus video saya dan jangan lupa dukung terus channel saya ini agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat tutorial tentang perbaikan sok atau custom sok ceper atau pendek. Jadi viralkan saja bos, nggak masalah. Jadi ikutin terus video saya ini bos, jangan lupa like dan subscribe channel saya ini. Jadi bagaimana cara membuat sok ceper dari 30 cm menjadi 19 cm, ikutin terus, let's go. Nah, kali ini saya mau awal ini sok sudah saya buka dan sudah saya bongkar kelingan. Nah, dari panjang pipa ini kurang lebih itu panjangnya asli bit karbu sok belakang itu ukuran pipa dari itu lah kupingan situ. Terus dari sampai ujung sini itu kurang lebih 14,5 cm. Jadi ini harus saya potong bos. Mungkin itu kurang lebih saya potong 8. Kalau enggak bukan. Maksudnya itu dari situ, nah dari sini ke atas itu kan 14,5. Jadi ini ntar saya jadikan kalau enggak salah itu 9 panjangnya itu. Kalau enggak 9, 8,5 cm. Jadi ini harus saya potong dulu ya bos. Nah ini untuk pemotongannya ini. Kenapa ini harus dipotong bos? Itu kan ini kalau nggak dipotong pipa ini ntar itu mainnya suspensi itu habis. Jadi ini pipa harus dipotong. Terus asoknya pun juga harus dipotong juga. Jadi pipa oli dipotong, as juga harus dipotong. Kalau nggak dipotong itu habis ntar bos. Nggak ada apa ya, untuk suspensi untuk sok main naik turun itu nggak ada kalau asnya nggak dipotong juga. Jadi ini asnya ntar ini juga saya potong juga bos. Jadi ikutin terus tutorialnya bos. Ini full tutorial tanpa saya skip. Mungkin hanya sedikit saya skip bos ini bos. Jadi ikutin terus saja. Setelah saya potong itu bos, itu memang saya lebarin dikit dengan alatnya supaya ntar pemasangan seal atau bantalan sok itu juga lebih mudah. Terus ke pemotongan itu bisa lebih rapi lagi bos. Ini sudah saya potong nih bos. Nah itu kelihatan bos, panjang pipanya saja sudah kelihatan itu. Ini harus saya potong memang. Kalau nggak dipotong ini nggak bisa bos, nggak bisa pendek atau ceper sampai 19 cm. Nah, setelah ini selesai saya potong. Nah ini ntar saya pemotongan asnya itu ini saya skip bos, maaf karena ini pemotongannya itu gimana ya, sebenarnya pemotongannya itu biasa cuma saya skip. Nah setelah ya sekarang ini dari asoknya ini bos, ini yang asli, ini panjang asli asok ini 14,5 ini bos, kurang lebih itu 14,5 ini bos. Jadi ini ntar saya potong juga itu kurang lebih menjadi 9,5 ntar bos. Kalau aslinya itu 14,5. Jadi ini saya potong di bagian bawah atau dudukan klep, bukan dari drat bos ya. Kalau dari drat kan kita harus ke tukang bubut.
Kalau di bagian bawah itu kan kita nggak usah ke tukang bobot, kita tinggal potong dengan beji listrik. Terus tempat dudukan klep itu kita buat sendiri, dihaluskan dengan beji listrik juga. Nah ini sebelum saya potong ini bos ya, ini saya jelaskan dulu. Nah ini sebelum saya potong itu lihat, ini asoknya itu kan orisinilnya atau panjangnya itu kurang lebih kan 15,5. Jadi dia habis. Itu saja ini sudah mentok ini bos. Mengapa pipa harus dipotong? Mengapa as harus dipotong juga? Ya ini. Nah dia itu sudah habis dan nggak ada apa ya, suspensi untuk shock naik main naik turun itu nggak ada sama sekali. Makanya itu kita harus potong. Nah ini selesai saya potong bos. Jadi ini langsung saja ini. Nah, pemotongannya itu saya di bagian bawah, di bagian dudukan klep itu saya potong tengah. Terus setelah itu dudukan klep saya buat sendiri. Jadi drat ini masih tetap orisinilnya. Jadi kita motong di tengah atau bagian bawah. Nah ini yang aslinya. Tadi kan itu udah nggak nyampe, udah mentok, udah habis untuk shock breaker main naik turun itu udah habis, udah nggak ada. Jadi kalau setelah dipotong, nah ini hasilnya bos. Nah itu. Jadi ini kurang lebih as ini saya potong menjadi 9,5 cm agar itu suspensinya itu bisa main. Nah ini kita ukur lagi, kurang lebih sampai 5 cm. Nah ini menjadi panjang as menjadi 9,5. Nah itu bos. Jadi ini full tutorial bos, semoga bisa bermanfaat dan bisa awal contoh buat mas bos semua, bagaimana cara bikin ceper atau pendek shock belakang sampai 19 cm. Dan ini kayaknya bos ya, ini enggak ada, ini ada yang pernah upload sampai segini bos. Nah itu, nah dia kan bisa masuk ke dalam, jadi mainnya itu ntar bisa kayak orinya gitu bos. Logikanya menurut saya seperti itu, karena kalau pakai as yang asli lah itu habis sudah, shock breaker nggak bisa main atau nggak bisa naik turun. Nah tapi ketika as dipotong, nah itu bisa mentok. Oke, bos, sekarang ini kita lanjut videonya bos. Jadi ikutin terus tutorial ini dan semoga bisa bermanfaat buat mas bos semuanya, terutama yang baru gabung atau menemukan video saya ini. Silahkan tonton dan mas bos nggak bakal rugi pokoknya. Sekarang kita ke pengisian oli. Untuk pengisian oli itu sama bos, seperti video-video biasa. Itu oli jangan sampai melebihi bantalan shock, udah itu aja. Seperti video-video saya yang lain tentunya. Nah ini per klepnya itu saya potong, jadi dia agak pendek bos. Kalau nggak dipotong itu ntar mainnya terlalu ceper. Jadi ini per klep juga saya potong sedikit biar ntar ukurannya itu menjadi pas 19 cm. Kalau per klep itu semakin panjang, itu keluarnya asok dari dalam pipa itu semakin pendek. Jadi mungkin bisa lebih ceper lagi. Cuma ini kan pesanan dari mas bos Izul, itu menjadi 19 cm. Nah satu hal lagi, ini selalu saya tekankan buat mas bos semua, di bantalan shock itu kasih o-ring. Kalau untuk shock belakang bead itu kan o-ringnya hanya bagian luar saja, yang pasti untuk bagian dalam itu nggak oblak ya, jadi kita bisa memakai atau bisa dipakai kembali yang itu. Tapi untuk luar saya anjurkan selalu kasih o-ring biar itu ntar hasilnya itu bisa lebih mantap lagi dan menghindari rembes dari pinggir bantalan shock. Nah ini bantalan shock sudah masuk, sekarang kita bentuk lingkaran cincin.
Nah, ini kita bentuk lingkaran cincinnya. Dan gunanya lingkaran cincin ini bos itu untuk ngancing bantalan sok supaya dia stabil pada tempatnya, atau dia enggak ketika as ditarik dia nggak ikut naik, ketika as ditekan masuk ke dalam pipa oli dia nggak ikut ke dalam. Jadi supaya dia itu nggak naik turun gitu loh bos. Kalau dia naik turun ke sok juga nggak bakalan nyaman. Dan hasilnya ini bos. Ini seal belum saya pasang bos. Nah, jadi meskipun ceper atau pendek, ini real, ini bisa main bos, atau shock anti jeduk. Nah itu, jadi dia masih ada gerakan naik turun, nggak mati total meskipun hanya 19 cm. Oh ya, untuk mas bos semua, kalau mau info atau ada yang ditanya-tanyakan, silahkan komen di kolom komen atau langsung hubungi nomor saya pribadi di nomor 0821 3173 5257 atas nama saya sendiri, itu Edi Sekok, Malang, Jawa Timur. Sekarang kita proses pemasangan seal shocknya. Oke, sekarang kita masukkan sealnya dengan pipa. Yup, ini sudah selesai. Kita tinggal geduk keling atau mengembalikan kelingannya bos. Ini maaf bos ya, ini karena di tempat saya itu mendung, jadi ini gelap. Nah sedangkan ini kalau saya geduk di atas meja itu kurang bagus hasilnya. Jadi ini saya di bawah, jadi ini agak gelap sedikit. Tapi ini hanya video itu ini hanya mengembalikan kelingan. Jadi ntar saya ini pasti akan kembali ke atas meja lagi. Kok ke atas meja, kemana, ke yang lebih terang atau luwih padangan maneh ngono bos. Ya iki mek gawe geduk tok ini bagian bawah iki. Oke bos, selesai bos. Hasilnya iki bos. Ini gak garing ya bos. Ternyata nggak nutup, tapi aman. Saya jamin aman, tanpa terkendali. Nih, aman pol. Aman. Rapi bos, meskipun pipa oli saya potong, hasilnya ini bos. Bisa dilihat sendiri. Manis. Oh ya, terima kasih untuk ini Mas Bos Izul yang memuji saya lewat WA, tapi saya harus lebih hati-hati lagi karena pujian itu adalah suatu masukan juga, cuma ya pekerjaan kita harus lebih dibaguskan lagi bos. Ini gimana bos, ini kita tinggal potong pir bos, jadi ikutin terus video saya sampai ini selesai. Oke bos, sekarang kita tinggal merakit ini
Ini per klep ini per shocknya itu sudah saya potong, sudah saya sedikit saya rapikan juga, pendek sekali ini bos. Terus untuk tutup plastik, nah ini bagian bawah ini saya tutup juga, terus tutup bagian atas, nah ini juga saya tutup juga saya potong nih bos, karena kalau nggak dipotong itu ntar, nah ini tutup bagian bawah ya, ini ntar itu dia akan gaduk ya, boleh bahasa Indonesia ya, pokok gaduk lah bos. Jadi dia akan mentok natap ke kupingan sok bagian atas ini. Jadi tutup plastik harus saya potong juga. Nah, dia aslinya itu kan panjang, nah seperti itu kalau nggak dipotong. Nah bagian atas pun itu juga saya potong karena dia takutnya gaduk seperti itu. Jadi sok nggak stabil mainnya bos, akan bunyi jeduk karena plastiknya itu panjang, jadi harus ditutup juga. Oh kok ditutup, dipotong. Nah ini meskipun pipa oli saya potong, hasilnya cakep bos, mantap lah. Sekarang kita tinggal merakitnya ini. Semoga ini videonya bisa bermanfaat bos ya. Terus gimana ya itu, meskipun hanya 19 cm, ini shocknya itu tetap main dan berfungsi. Oke bos, dan ini hasilnya bos. Saya tes dulu, saya genjot dulu ini shocknya. Ini masih bisa naik turun nggak? Itu bos, mantap. Viralkan video saya ini bos. Jadi silahkan. Dia meskipun cepet, dia itu fungsi. Jadi semoga videonya bermanfaat. Oke. Itulah caranya membuat shock belakang ceper dari ukuran 19 cm. Terus semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa viralkan ini video saya karena ini jarang sekali yang upload atau bikin ceper shock belakang sampai 19 cm, bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Oke, salam dari saya, Skop Malang, Jawa Timur.